Klasifikasi kapal merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk mengkategorikan sebuah kapal ke dalam suatu kelas-kelas kapal tertentu. Sejarah klasifikasi kapal dimulai sekitar tahun 1760-an, dimulai dari sebuah coffee shop milik Edward Lloyd di London, yang mana pada saat itu di kedai kopi tersebut banyak berkumpul orang-orang yang dalam bisnisnya berhubungan dengan dunia perkapalan dan pelayaran, mulai dari pelaut, pemilik kapal, sampai dengan pihak asuransi. Sampai akhirnya timbul ide dari Edward Lloyd untuk melakukan pencatatan meregistrasi terhadap kapal-kapal yang pemiliknya sering berkumpul di kedai kopinya. Selanjutnya, dari daftar kapal tersebut akhirnya terbentuklah Lloyd's Register of Shipping, LRS, pada tahun 1760, di mana pada awalnya kapal-kapal tersebut dikelaskan dengan kelas A, B, C, D, sesuai dengan kondisi kapal tersebut berdasarkan dengan penilaian para surveyor yang kebanyakan merupakan para mantan kapten kapal. Sampai pada akhirnya, diterbitkanlah Rule LRS yang pertama. Rule ini dipakai sebagai standar teknis untuk pengklasifikasian kapal, kemudian terus-menerus dilakukan penelitian dan pengembangan sesuai dengan teknologi dan perkembangan dunia perkapalan. Bahkan pada saat ini telah diterbitkan pula LR Rule untuk kapal perang. LRS terus berkembang sampai dengan saat ini, dengan berbagai diversifikasi inspeksi teknisnya tidak hanya terbatas dengan kapal, tetapi juga fasilitas apung seperti FPSO, Floating Production Storage and Offloading Unit, FSO Floating Storage dan Offloading Unit, MODU, Mobile Offshore Drilling Unit, platform serta di railway, transportasi, pembangkit listrik dan bidang industri yang lain. Dan kemudian berdirilah beberapa badan klasifikasi di negara lain seperti Bureau Veritas, BV, di Perancis yang didirikan pada tahun 1826, Det Norske Veritas, DNV, di Norwegia pada tahun 1864, Germanischer Lloyd, GL, pada 1867 di Jerman, serta beberapa negara di luar Eropa seperti Jepang dengan berdirinya Nippon Kaiji Kyokai, kelas NK, pada tahun 1899 dan di Amerika Serikat berdiri American Bureau of Shipping, ABS, tahun 1862. Saat ini telah banyak berdiri badan-badan klasifikasi kapal di berbagai negara yang bekerja terutama untuk kapal-kapal berbendera atau yang dimiliki pemilik lokal negara tersebut. Beberapa dari badan klasifikasi ini berasosiasi membentuk suatu asosiasi internasional yang disebut IACS, International Association Classification Society, yang merupakan atau menjadi salah satu anggota komite teknis dari IMO. Anggota IACS saat ini adalah Lloyd's Register of Shipping, LRS. 1760, Inggris. Bureau Veritas, BV. 1828, Perancis. Det Norske Veritas, DNV. 1864, Norwegia. Registro Italiano Navale, RINA. 1861, Italia. American Bureau of Shipping, ABS. 1862, Amerika Serikat. Germanischer Lloyd, GL. 1867, Jerman. Nippon Kaiji Kyokai, kelas NK. 1899, Jepang. Russian Maritime Register of Shipping berdiri 1913, Rusia. China Classification Society, CCS, 1956, RRC, dan Korean Register of Shipping, KR, 1960, Korea Selatan. Badan-badan klasifikasi anggota IACS atau IACS member mempunyai suatu sistem prosedur standar dalam hal-hal yang mendasar seperti pola training surveyor-surveyornya, kode etik dalam inspection dan banyak hal lainnya terutama dalam hal prosedur-prosedur operasionalnya.
Untuk memastikan suatu sistem tersebut secara konsisten diterapkan oleh masing-masing anggotanya, maka IACS melakukan audit setidaknya 1 kali setiap tahun pada setiap anggotanya. Di samping itu masih banyak terdapat badan klasifikasi di negara lain di luar IACS, antara lain A. Hellenic Register of Shipping, HRS 1919 di Yunani, B. Polish Register of Shipping, PRS 1936 di Polandia, C. Croatian Register of Shipping, CRS 1949 di Kroasia, D. Biro Klasifikasi Indonesia, BKI 1964 di Indonesia, E. Indian Register of Shipping, IRS 1975 di India, F. Registro Internasional Naval, RINAVE 1973 di Perancis, G. Brazilian Register of Shipping, RBNA 1982 di Brazil, H. International Register of Shipping, IROS 1993 di ASI, Iranian Classification Society, ICS 2007 di Iran. Catatan untuk diketahui, badan-badan klasifikasi ini bisa mengajukan diri untuk menjadi anggota IACS, dan kemudian jika hasil audit IACS menyatakan bahwa badan ini bisa diterima, maka akan diterapkan suatu periode di mana badan klasifikasi ini dijadikan anggota sementara sebelum dinyatakan sebagai anggota tetap. Begitu pula sebaliknya, jika suatu badan klasifikasi anggota IACS ditemukan melakukan hal yang tidak sesuai dengan prosedur IACS, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai sanksi badan klasifikasi tersebut dikeluarkan dari keanggotaannya di IACS, yang mana tentu saja ada prosedur-prosedur tertentu dan pengukuran tingkat penyimpangan yang secara spesifik juga telah diatur dalam internal IACS.